Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmanur Apriyanti dari program studi D3 Kebidanan semester 2, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Dalam video kali ini saya akan simulasi mengenai pemeriksaan his, pemeriksaan dalam, dan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam pada ibu hamil, kita perlu juga untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir beserta sabun dan dikeringkan dengan handuk. Kita juga meminta ibu untuk berkemih terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih. Jika ibu tidak bisa berkemih sendiri di kamar mandi, kita juga bisa membantunya dengan menggunakan pispot. Setelah itu, kita dapat meminta ibu untuk berbaring terlebih dahulu dengan lutut ditekuk serta paha ditelentangkan. Tidak lupa juga sebelum melakukan tindakan kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu atau handscoon agar lebih steril. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan panggul. Pada pemeriksaan panggul itu meliputi dispensia spinorum, dispensia cristorum, pemeriksaan conjugata externa, serta pemeriksaan lingkar panggul. Baik, kita mulai ke pemeriksaan saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kita mulai saja ya ke pengukuran yang pertama, itu ada dispensia spinorum, yaitu diukur dari spina iliaca anterior superior kanan kiri, letaknya berada di bawah ya Ibu. Hasilnya yaitu 20 cm Ibu. Ini kita ke pemeriksaan distensia cristorum ya Ibu. Itu pemeriksaan dari crista iliaca kanan dan kiri dan letaknya di atas distensia spinorum. Baik Ibu, hasilnya 28 cm. Selanjutnya kita ke pemeriksaan conjugata externa. Ibu bisa miring sebentar dulu Ibu. Kita akan melakukan pengukuran ini, yang diukurnya itu dari titik antar sifisis ke lumbra vertebrata dan tulang simfisis pubis ya Bu. Baik, hasilnya itu 20 cm Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita mengukur lingkar panggul Ibu ya Ibu. Dan di sini kita menggunakan medline untuk mengukurnya. Pengukuran ini diukur dari titik atas simfisis bertemu dengan spira iliaca anterior superior melalui trohan terkiri dan kembali lagi ke simfisis pubis. Baik, sudah saya dapatkan hasilnya Ibu. Didapatkan hasilnya 90 cm ya Bu ya. Ibu tidak usah khawatir ya Ibu, karena Ibu bisa melahirkan secara normal dan bukan secara sesar ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan his, yaitu untuk mengetahui kontraksi janin Ibu, raba, pundus pada perut abdomen Ibu, dan rasakan kontraksinya. Jika berkontraksi, perut akan terasa keras dan dihitung dalam waktu 10 menit ada 4 kali kontraksi. Dan lamanya kontraksi itu 40 detik. Baik, sudah selesai pemeriksaan hisnya ya Ibu. Gunakan kasa atau kapas DTT yang dicelupkan ke air DTT atau larutan antiseptik. Selanjutnya, basuh labia secara hati-hati dari depan ke belakang untuk menghindarkan kontaminasi fesis. Periksa genitalia eksterna, apakah ada luka atau massa atau benjolan termasuk kondiloma lata,
varises vulva atau rektum, atau luka di perineum. Lihat cairan vagina dan tentukan apakah ada bercak darah perdarahan pervaginam atau mekonium. Jika ada perdarahan pervaginam, jangan lakukan pemeriksaan dalam. Jika ketuban sudah pecah, lihat warna dan bau air ketuban. Jika terlihat pewarnaan mekonium, nilai apakah kental atau encer, dan periksa DJJ dengan hati-hati. Labia mayora dengan jari telunjuk dan ibu jari. Gunakan sarung tangan, periksa. Masukkan dengan hati-hati jari tengah yang diikuti oleh jari telunjuk tangan yang lain. Jangan keluarkan kedua jari sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Jika selaput air ketuban pecah, jangan lakukan tindakan amniotomi atau merobek. Nilai kondisi vagina, luka paru di vagina mengindikasikan robekan perineum atau episiotomi sebelumnya. Pilih pembukaan dan penipisan serviks. Pastikan tali pusat atau bagian kecil seperti tangan atau kaki tidak teraba saat pemeriksaan dalam. Jika teraba, maka ikuti langkah-langkah gawat darurat dan rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Selanjutnya, nilai penurunan bagian bawah janin dan tentukan bagian tersebut sudah masuk ke dalam rongga panggul atau belum. Bandingkan tingkat penurunan kepala dari hasil periksa dalam dan dinding perut pada presentasi kepala. Tentukan ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, atau fontanel, serta celah sutura sagittalis menilai derajat penyusutan atau tumpang tindih kepala, dan apakah ukuran kepala janin sudah sesuai dengan ukuran jalan lahir atau belum. Jika pemeriksaan sudah lengkap, maka keluarkan jari secara hati-hati. Setelah pemeriksaan selesai, lepas sarung tangan atau handscoon dan letakkan di larutan klorin 0,5% dan lakukan dekontaminasi.